Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah menutup jalan masuk, Master Serangga Rusa dan Luo Feng terbang satu demi satu. Master Serangga Rusa memang sangat mengesankan. Anda memiliki rasa hormatku, kata Luo Feng. Saya telah mempelajari dua kapal mausoleum sebelum ini, jadi mengapa Anda merasa aneh bahwa saya tahu lebih banyak tentang itu? Master Serangga Rusa tertawa dan melihat Luo Feng. Pada saat itu, dia telah berubah kembali ke penampilan aslinya, seorang pria botak. Dengan terus terang dia berkata, Bima Sakti, sebelumnya ketika aku mengikatmu, pertama-tama untuk memastikan bahwa aku memiliki satu musuh yang lebih sedikit. Selain itu, kamu adalah satu-satunya yang bersedia terikat untuk berada di tanganku. Kedua, untuk memastikan bahwa pihak lain memiliki satu lawan lagi. Tapi sekarang, kau tidak berguna bagiku. Mendengar itu, Luo Feng tercengang. Faktanya, ketika gerbang terowongan diturunkan sebelumnya, dia sudah mulai waspada. Yakinlah, saya telah menjelajahi lautan semesta dengan begitu bebas untuk waktu yang sangat lama. Dan saya jelas tidak seperti orang gila dari era reinkarnasi pertama, kata Master Serangga Rusa dengan sikap riang. Perahu mausoleum sangat berharga, meskipun masih kurang dibandingkan dengan harta karun sejati istana tertinggi. Namun itu lebih unggul dari harta karun sejati istana puncak lainnya. Dan dengan itu, Anda juga dapat memasuki makam. Itu sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada benda aneh atau sangat dekat dengan harta karun sejati tertinggi. Mereka bisa menjadi gila, tetapi saya tidak akan kehilangan kewarasanku. Karena hidupku begitu lama, bagian yang paling menarik adalah pergi berpetualang. Dan proses terpenting dari sebuah petualangan bukan mendapatkan harta karun, tetapi prosesnya, dan kegagalan tidak ada artinya sama sekali. Master Serangga Rusa sangat santai. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi cahaya dan maju ke jalan yang berkelok-kelok di depan mereka. Luo Feng mengabaikannya. Apakah benar kegagalan? Luo Feng mengabaikannya. Apakah benar kegagalan tidak berarti apa-apa? Saya telah membuat tebakan yang bagus. Ruang inti seharusnya ada di depan dan kontrol inti ada di sana, kata Master Serangga Rusa. Dia melihat Luo Feng sekali lagi, lalu berkata melalui transmisi suara, Mari kita lihat siapa yang cukup mampu, Anda atau saya, untuk dapat mengendalikan inti itu, untuk menerima seluruh warisan, atau mati. Baiklah. Luo Feng tidak berkata apa-apa lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terus terbang dengan kecepatan tinggi. Kemudian, setelah membelok, dia berhenti di depan pintu yang sangat besar dan indah. Warna-warna di pintu adalah campuran emas dan hijau yang saling terkait. Tekad Luo Feng dan Master Serangga Rusa diaktifkan. Hampir pada saat yang bersamaan, mereka mendorong pintu. Pintu besar pun terbuka. Ruang kendali. Saat membuka pintu, mereka menginjakan kaki di dalam aula yang menjulang tinggi dan luas yang sangat indah. Di dalam aula ada berbagai barang dekoratif yang dipajang. Ada juga beberapa ornamen yang digantung di dinding. Saat Luo Feng masuk, dia tidak ragu untuk melepaskan sejumlah besar kekuatan dewa dari tubuhnya. Dia menyerang dengan gila-gilaan secara acak dan sembarangan, menjelajahi semua sudut aula yang luas dengan matanya yang memancarkan jejak kegilaan. Seolah-olah dia sedang berpikir, aku bahkan tidak perlu tahu yang mana kontrol intinya, karena aku akan mencoba agar semua item di sini mengenali tuannya. Luo Feng melihat ke arah Master Serangga Rusa yang jaraknya cukup dekat. Saat Master Serangga Rusa memasuki aula, dia berkeliling mencari kontrol inti
ketika dia melihat bagaimana Luo Feng tiba-tiba menyebarkan kekuatan dewanya tanpa hambatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, apa yang kamu lakukan? Menyebarkan kekuatan dewamu dengan cara seperti itu? Menurutmu, apa yang aku lakukan?" Luo Feng tertawa dan bertanya. "Aku tidak berpengalaman sepertimu, jadi aku hanya bisa menggunakan metode konyol seperti itu." Master Serangga Rusa menggoda dan tertawa. "Hahaha, ini adalah perahu mausoleum. Menurut Anda, apakah mencapnya dengan jejak kehidupan adalah cara untuk membuatnya mengenali tuannya? Menurut Anda, ini sangat sederhana. Mengontrol intinya adalah metode yang sebenarnya." Wajah Luo Feng sedikit berubah. "Apakah Anda tahu mengapa saya memaksa Anda?" Master Serangga Rusa menggoda. "Selain dua alasan yang saya sebutkan sebelumnya, yang ketiga adalah orang-orang di era reinkarnasi pertama telah melihat lebih banyak dan lebih berpengalaman. Mungkin di antara mereka akan ada seseorang yang tahu cara mendapatkan kontrol inti untuk mengenali tuannya. Mereka adalah musuh terbesarku. Ayo, jika kamu memiliki kemampuan untuk menemukan cara agar kontrol inti mengenali tuannya, aku tidak akan ikut campur sama sekali." Sementara dia berbicara, Master Serangga Rusa di sisi lain menyelidiki sekitar secepat yang dia bisa. "Memang tanganmu tersembunyi," Luo Feng berbisik pada dirinya sendiri. Semuanya seperti yang dia harapkan. Karena itu sangat sulit untuk ditemukan, maka Luo Feng segera membuat keputusan cepat. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Master Serangga Rusa, dengan hati-hati mengamati berbagai reaksinya. Ekspresi Master Serangga Rusa adalah salah satu lelucon saat dia mencari-cari kendali inti itu dengan santai. Segala sesuatu di dalam ruang kendali aula yang luas itu digeledah. Ini menyebabkan ekspresi Master Serangga Rusa berubah sedikit. Sekali lagi, dia mencari melalui setiap objek di seluruh aula itu. Kali ini lebih cermat dan ekspresinya berubah secara drastis. "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa tidak ada sama sekali inti kontrol? Bagaimana bisa tidak ada di ruang kontrol? Ini tidak mungkin," kata Master Serangga Rusa sambil memelototi karena marah. Sepertinya berbagai rencana yang dia buat semuanya telah gagal dan dia merasa itu tak tertahankan. Melihatnya, Luo Feng tertawa lalu berkata dengan lembut, "Master Serangga Rusa, aku khawatir kamu sudah salah perhitungan. Kontrol inti ini mungkin tidak ada di ruang kendali." "Apa yang kamu ketahui?" Master Serangga Rusa mendengus dingin. "Ruang kendali adalah tempat tuan dari perahu mausoleum tinggal. Peradaban kuno yang besar itu ketat sehubungan dengan sistem hierarkinya, dan ruang kendali adalah tempat tinggal tuannya. Tuannya adalah bangsawan yang tak tertandingi, dan tidak ada makhluk agung lainnya akan berani mengganggu. Dari pintu yang kamu lihat sebelumnya ke kontrol inti, keduanya selalu ditempatkan di sini di ruang kontrol. Ini adalah praktik yang biasa," kata Master Serangga Rusa. "Praktik biasa? Berapa banyak perahu mausoleum yang kamu temui sejauh ini?" Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mendadak, ekspresi Luo Feng berubah sedikit dan dia berbalik untuk melihat ke belakang gerbang pintu yang jauh darinya. Master Serangga Rusa yang berbalik untuk melihat, tiba-tiba 4 kilatan cahaya menerobos pintu hampir secara bersamaan. Ekspresi Master Serangga Rusa berubah. "Hahaha, Master Serangga Rusa, apakah kamu mencoba menghentikan kami?" Master Lautan Gelisah dari klan Kerangka tertawa dan tawanya dipenuhi dengan ejekan. "Tapi bagaimanapun, ini adalah kapal raksasa. Ada banyak cara untuk pergi dan juga lebih dari satu rute menuju ruang kendali. Dan dari kelihatannya, Master Serangga Rusa belum mendapatkan inti kontrol," kata Master Penyihir. "Cepat dan cari," kata Master Bayangan Debu. Di sisi lain, Master Liu Jiu tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Wah, Master Penyihir Roh mendengus dan dengan lambaian lengannya, tiba-tiba darah kemasan yang tak terhitung jumlahnya terciprat di udara dan terbagi menjadi tetesan emas yang tak terhitung jumlahnya sebelum jatuh ke setiap benda di aura. Klan Mata Surgawi memang layak bagi klan Mata Surgawi untuk mengetahui metode verifikasi seperti itu, kata Master Serangga Rusa mendengus. Kamu pikir hanya kamu yang berasal dari alam semesta tanah suci yang akan mengerti? Master Penyihir Roh tertawa dingin. Kemudian dengan perubahan ekspresi dia bertanya, kenapa tidak ada apa-apa di sini? Mungkinkah Master Serangga Rusa telah menangkapnya? Master Lautan Gelisah berkata dengan mata yang terbakar. Jika saya memilikinya, apakah saya masih akan berdiri di sini seperti orang bodoh? Kata Master Serangga Rusa mengejek. Aneh, bagaimana mungkin tidak ada kontrol inti? Ada 6 makhluk agung tersebar di sekitar aula yang luas itu, dan pada saat itu semuanya berada dalam keadaan membingungkan total. Kekuatan tak berwujud tiba-tiba menimpa mereka. Master Serangga Rusa, Luo Feng, Master Bayangan Debu, Master Penyihir Roh, Master Lautan Gelisah, dan Master Liu Jiu semua menoleh untuk melihat ke depan, ke arah di atas yang berisi ruang kontrol. Ada tahta kuno, dan pada saat itu kekuatan tak berwujud dikumpulkan di atas tahta itu untuk secara bertahap memunculkan sosok yang tidak jelas. Akhirnya sosok itu terlihat jelas. Sosok itu tampak tidak berbeda dari umat manusia. 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut, 2 lengan, 2 kaki, mata hitam, dan kulit kuning. Rambutnya benar-benar hijau, persis seperti manusia. Dia juga menyerupai seorang klan biasa dari Tanah Suci Bulan Ungu, bukan jejak penindasan. Luo Feng dan teman-temannya semua melihat sosok samar itu dengan kaget. Pria manusia berambut hitam yang duduk di atas singgasana itu mengenakan baju besi sederhana dengan corak-corak bunga. Pada pandangan pertama, baju besi itu seperti sungai yang tak berujung dan berjuang untuk ombak yang bergelombang. Dia menunduk dengan mata menatap dingin, lalu dia memperkenalkan dirinya. Namaku Sungai Duang Dongwu. Master Bayangan Debu tampak sangat kaget. Wu adalah gelar yang sangat terhormat. Di peradaban kuno itu, jika sebuah nama membawa karakter Wu di belakangnya, orang itu pasti seseorang yang luar biasa. Master Serangga Rusa bercanda saat dia melihat. Master Bayangan Debu berkata, kamu memang tahu beberapa hal, tapi dengan sedikit pengetahuan itu, kupikir lebih baik kamu menjaga kedamaianmu. Jika makhluk agung dari peradaban kuno mengetahuinya, kupikir kamu akan menjadi lelucon di kota ini. Master Bayangan Debu memberi tatapan dingin pada Master Serangga Rusa. Pria manusia berambut hijau yang tinggi di singgasananya sepertinya tidak menyadari situasi di bawah. Saat dia terus berkata dengan acuh-acuh, keturunan dari era reinkarnasi tanpa akhir. Ketika kalian semua akhirnya bertemu denganku, aku telah dimusnahkan oleh reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, ketika saya memasuki petualangan terakhir ini dengan jenderalku, saya sudah tahu bahwa peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Memang, jalan ini adalah yang paling sulit, bahkan untuk kapal terhebat atau makhluk agung yang paling berani dan terkuat. Apapun atau siapapun yang menginjakannya pasti akan gagal. Sekarang, setelah saya tahu saya diharapkan untuk gagal, saya tidak ingin mengakhiri warisanku. Saya, Sungai Duan Dongwu, adalah master ke-192 Sungai Duan Dong dan satu-satunya pewaris. Generasi nenek moyang mati satu demi satu dalam pertempuran. Saat giliranku, warisan telah berkumpul begitu lama sehingga saya tidak dapat menghitungnya. Jika saya mati, warisan akan terputus bersamaku. Saya telah mengecewakan generasi leluhur. Setelah merombak perahu makam ini berbeda dari yang lain. Di dalamnya ada tanah yang lebih berbahaya dan tanah warisan. Saya tidak bisa mati. Lanjutnya,
Tapi generasi warisan Sungai Duangdong tidak bisa mati. Jika kalian semua merasa takut, kalian boleh pergi. Jika tidak, saat kalian menginjakan kaki di jalan ini, bahaya di jalan kalian hanya akan meningkat, terutama menjelang akhir. Ketika Anda berhubungan dengan satu warisan seperti dari Sungai Duangdongku, hanya yang menerima warisan yang dapat bertahan. Atau jika tidak ada dari Anda yang dapat menerima warisan, maka kalian semua akan dimusnahkan. Semakin awal Anda pergi, semakin aman Anda. Dan yang bukan keturunan dari generasi Sungai Duangdong dan mencoba menginginkan garis warisan, dia harus mati. Cepat, tentukan pilihanmu. Keturunan. Suara itu bubar dan sosok di singgasana juga lenyap. Pada satu titik waktu, ada energi yang menindas di seluruh aula. Keenam pasang mata itu mengandung kegilaan, atau kegembiraan, atau kekhawatiran. Ada berbagai macam emosi. Suara Sungai Duangdongwu tampaknya bergema samar-samar di dalam aula utama ruang kontrol, yang membuat keheningan di dalam aula semakin jelas. Serangga rusa, Master Liu Jiu, Master Bayangan Debu, Master Penyihir Roh, Master Lautan Gelisah, dan Luo Feng semuanya menjadi gila, dan mata mereka dipenuhi dengan penderitaan saat mereka berjuang terus. Master Serangga Rusa berada dalam dilema di tengah perjuangannya. Pergi atau tidak pergi? Aku berasal dari alam semesta tanah suci, makhluk abadi, selamanya bebas dari kehancuran. Jika aku pergi, aku akan beresiko dimusnahkan. Tapi jika aku memilih untuk tidak pergi, aku akan melupakan ini, kesempatan sekali seumur hidup, pikir Master Serangga Rusa. Master Bayangan Debu menyipitkan matanya, dan bayangan satu mata di belakangnya berkedip. Rupanya, riak ketidakpastian yang dia rasakan sangat kuat. Seberapa kuat peradaban kuno itu untuk dapat membuat perahu semesta? Item dalam jumlah besar seperti pilar batu bergaris hitam hanyalah satu dari banyak item di dalam perahu alam semesta. Warisan yang dimaksud Sungai Duangdongwu, bahkan ketika ditempatkan dalam konteks peradaban kuno itu, pasti satu-satunya. Betapa berharga warisan ini. Tapi untuk warisan seperti itu, kesulitan untuk mendapatkannya akan seperti yang diharapkan, pikir Master Bayangan Debu. Sebuah kesempatan, dan hanya kesempatan satu-satunya. Mata Master Lautan Gelisah dipenuhi dengan kegilaan. Beri aku kesempatan ini. Wajah sempurna Master Liu Jiu juga menunjukkan sedikit keraguan. Semua yang hadir berada dalam kekacauan. Hal yang sama berlaku untuk Luo Feng, yang seluruh tubuhnya tampak tidak terkendali saat kekuatan surgawi mengamuk dan melonjak, menghasilkan gelombang di sekitarnya. Dia mengira pertarungan untuk perahu mausoleum. Siapa yang menyangka bahwa perahu mausoleum hanyalah barang pelengkap. Bagian yang lebih menonjol darinya adalah bahwa itu berisi warisan yang sangat kuat dari peradaban kuno. Warisan tentu saja merupakan objek keinginan yang besar, namun mengejarnya juga mengandung resiko kehancuran. Luo Feng sadar bahwa dia mungkin memiliki tubuh lain, tapi mengingat peradaban kuno ini yang berani berkomentar seperti itu, hukumannya pasti tidak hanya untuk satu tubuh. Luo Feng diam-diam mempertimbangkan pilihannya. Haruskah saya pergi atau tidak? Saya telah melalui belasan lebih era kultivasi. Bahkan tanpa kesempatan ini, saya percaya dengan kekuatanku, saya akan dapat menjadi master alam semesta. Tapi saat aku menerima warisan ini, aku akan menjadi sukarelawan untuk pertualangan yang berbahaya. Haruskah aku mengambil resiko atau tidak? Luo Feng terjebak dalam dilema. Saya hanya memiliki keyakinan bahwa saya bisa menjadi master alam semesta, tapi saya tidak tahu bagaimana saya bisa menjadi master alam semesta. Bahkan jika saya menjadi salah satu di masa depan, paling banyak saya bisa hidup selama 3 era reinkarnasi. Luo Feng dengan tenang bergumam. Jika aku menginginkan keabadian sejati, maka aku harus mencapai terobosan sukses dari era reinkarnasi. Sayang sekali, di seluruh samudera semesta, untuk era yang tak terhitung jumlahnya,
siapa yang benar-benar berhasil. Hanya ada dua alam semesta tanah suci. Luo Feng teringat ruang individu di dalam ruangan token hitam, di mana ia melihat dinding batu halus dan berkilau yang dipenuhi dengan informasi yang ditinggalkan oleh generasi master ruang itu. Mulai dari master 9 mortal hingga master 5 kekacauan, lalu ke Luo Feng ada total 20.295 master luar angkasa. Adapun jumlah sebenarnya dari master ruang sebelum master 9 mortal tidak ada yang tahu. Berdasarkan total ini saja, jelas bahwa banyak sekali era reinkarnasi yang telah berlalu. Era reinkarnasi tanpa akhir, dan berapa banyak talenta berbakat yang ada di sana. Hanya dua alam semesta tanah suci. Akan ada master tertinggi alam semesta dari setiap era reinkarnasi. Selama ribuan era reinkarnasi atau lebih, pasti ada begitu banyak master tertinggi alam semesta yang telah muncul. Siapa yang bisa mencapai keabadian? Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat tahta di aula itu. Tatapannya menyala-nyala. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Peradaban kuno yang sangat arogan itu pasti memiliki warisan yang sangat kuat. Menurut penilaianku, Sungai Duan Dongwu harus menduduki peringkat teratas di dalam perahu semesta. Jadi dalam peradaban kuno itu, kesempatan ini juga harus menjadi sangat berharga. Dengan warisan ini, saya akan dapat melihat jalan yang jauh di depan. Jalan yang lebih tinggi daripada para master tertinggi alam semesta. Dengan bimbingan dari warisan itu, saya akan dapat mencapai hal-hal yang lebih besar dan melangkah di jalan yang lebih tinggi. Di aula besar itu, masing-masing dari mereka berjuang dengan alur pemikiran mereka sendiri. Tiba-tiba, aura asing muncul dengan tiba-tiba. Master Golden Square, karena Anda telah memilih untuk keluar, saya akan membiarkan Anda keluar. Tapi pilihan apa yang kau buat adalah urusanmu sendiri, kata Master Penyihir dengan dingin. Seorang pria berbaju emas dari klan Mata Surgawi muncul di samping Master Penyihir. Ini adalah Master Golden Square yang telah bersembunyi di dalam harta karun istana selama ini. Meskipun dia belum keluar, dia dapat melihat dan mendengar semua yang telah terjadi di dunia luar. Secara alami, dia juga tidak akan bisa menahan godaan. Sosok lain juga muncul di sampingnya. Itu adalah sosok aneh dan tinggi yang ditutupi dengan warna merah tua, yang tampaknya sepenuhnya terdiri dari tulang berwarna merah darah. Makhluk agung dari klan Tengkorak. Elang merah, ini adalah pilihan yang menyangkut hidup dan mati. Tetapi saya tidak akan menghentikan atau mempengaruhi Anda, kata Master Lautan gelisah. Master Elang Merah mengangguk. Kalian semua tampaknya memiliki penolong sendiri, kata Master Liu Jiu dengan lampion lembut. Kemudian di sampingnya, raksasa kekar dengan 8 lengan dan tubuh yang tampaknya seluruhnya terbuat dari batu muncul dengan suara rendah dan bergemuruh. Dia berkata, Liu Jiu, jika kamu mengatakan kamu pergi, aku juga akan pergi. Jika kamu tidak pergi, maka aku tidak akan pergi. Jadi benar bahwa kemanapun Master Liu Jiu pergi, kami akan menemukanmu di sana juga. Master Penyihir mendengus. Tenaga rusa, apakah kamu punya pembantu? Bima Sakti, apakah Anda punya pembantu? Klan Mata Surgawi, klan Tengkorak, dan sekolah Dewa Leluhur Pertama semuanya memiliki pembantu sendiri. Hanya saja jumlah penolong biasanya dibatasi 1. Sejak saya mulai menjelajahi samudera semesta, saya selalu bertindak sendiri. Aku juga tanpa penolong, kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Hahaha, 3 dari klan Mata Surgawi, 2 dari klan Tengkorak, 2 dari sekolah Dewa Leluhur Pertama, Bima Sakti dan aku, semuanya 9 dari kami. Master Serangga Rusa tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir ini tidak akan menjadi pilihan yang mudah, tapi ini adalah kesempatan yang datang sekali seumur hidup. Bahkan di tanah suci bulan unguku, saya belum pernah mendengar tentang jenis warisan yang misterius. Ada beberapa warisan biasa, tapi saya kira itu ditinggalkan oleh makhluk agung normal.
dan jelas tidak dalam skala yang sama dengan warisan Sungai Duandongwu. Dan ketika makhluk agung normal itu dimusnahkan, bayi kecil yang mereka tinggalkan tidak cukup besar untuk mengancamku. Tapi Sungai Duandongwu ini, dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kurasa bahkan jika dia telah dimusnahkan, metode yang dia tinggalkan akan cukup kuat untuk berurusan dengan master tertinggi alam semesta. Mata Master Serangga Rusa menyapu melalui kerumunan, lalu berkata, "Semuanya, harap teliti ketika Anda mempertimbangkan pilihan Anda." Sama seperti semua orang sedang berjuang dengan pikirannya sendiri, di atas tahta di mana semua energi tampaknya berkumpul, sosok berambut hijau itu mengambil bentuk lagi. Itu adalah Sungai Duandong. "Apakah Anda semua telah mengambil keputusan setelah pertimbangan yang cermat?" Sungai Duandong berdiri dan perlahan berjalan sambil memperhatikan 9 sosok di bawah ini. Luofeng, Master Serangga Rusa, dan sekelompok makhluk agung menyadari bahwa ini hanyalah sosok yang ditinggalkan oleh Sungai Duandong dan dikendalikan oleh sesuatu seperti kecerdasan. Sungai Duandong yang sebenarnya telah dimusnahkan. "Bangkit!" Sungai Duandong menunjuk ke tanah dan memberikan perintahnya dengan lembut. Segera aula itu diangkat dan mulai naik dalam sekejap. Ubin batu besar melingkar, segera muncul dan mengungkapkan lubang yang dalam. Sekilas pandang ke dalam lubang dan samar-samar orang bisa melihat lautan merah tua dengan gelombang udara merah yang sesekali berkerut. "Jika Anda bersedia menerima warisan itu, Anda bisa turun," kata Sungai Duandong. "Saya akan memilih pewaris denyut nadiku di Sungai Duandong sesuai dengan metode kami sendiri. Yang tersedia untuk kalian semua adalah berbagai ujian yang harus Anda lewati, dan Anda akan secara bertahap berhubungan dengan warisan. Saat Anda mulai berhubungan dengan warisan, jalan Anda akan penuh dengan bahaya hidup dan mati. Jika Anda berhasil menerima semua warisan, Anda selamat. Jika Anda tidak dapat menerima warisan penuh, tetapi hanya menerima jejaknya, maka kamu harus mati. Jika kamu merasa takut, kamu dapat segera pergi. Gerbang tidak akan ditutup. Setelah dibuka, kamu bahkan dapat mengundang orang dan teman klanmu untuk mencoba peruntungan. Semakin banyak calon penyusup, semakin baik. Ini cara yang memungkinkan untuk menemukan pewaris Sungai Duandong berikutnya." Tatapan Sungai Duandong menyapu 9 sosok yang bersangkutan. "Pilihlah." Setelah menyelesaikan instruksinya, wujudnya sepertinya hanya menjadi debu. Kemudian dengan sedikit getaran, ia hancur menjadi ketiadaan. Ubin batu melingkar itu mengapung, mengungkapkan lorong merah tua yang tak berujung. Masuk atau tidak? Kiamat sudah dekat. Namun saya diberi kesempatan seperti itu. Berdasarkan metode peradaban kuno itu, saya mungkin dari era reinkarnasi pertama, tetapi juga mungkin bagiku untuk menjadi master tertinggi alam semesta dan menerobos era reinkarnasi. Bahkan peradaban kuno tidak dapat menembus batasan. Begitu aku mendapatkan warisan itu akan membantu master alam semesta dari klan Tengkorakku. Saat salah satu dari mereka berhasil, kita semua akan menyaksikan kelahiran alam semesta tanah suci ketiga. Hahaha, kata Master Elang Merah dengan suara rendah. Aliran cahaya merah gelap melintas dan menghilang saat membuat garis berkelok-kelok di udara. Kemudian ia terbang tepat ke lorong yang dalam dan gelap dan menghilang. Ini adalah satu-satunya perubahan sebelum kiamat yang akan datang. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Master Liu Chu tersenyum, berubah menjadi aliran cahaya dan masuk. Liu Chu, jika kamu pergi, maka aku akan pergi juga, kata suara rendah dan tebal. Master raksasa batu mengikuti tanpa ragu-ragu. Dia juga berubah menjadi cahaya dan terbang masuk. Bayangan debu. Penyihir, suami dan istri saling bertatapan dan tersenyum. Ayo pergi, ayo. Kemudian mereka juga masuk bersama. Hahaha. Master Golden Square tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun juga aku akan mati. Ini hanya beberapa saat sebelumnya. Dengan itu dia juga masuk. Dalam sekejap, semua makhluk agung dari era reinkarnasi pertama telah masuk.
hanya Master Serangga Rusa dan Luo Feng yang tersisa di luar. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Master Serangga Rusa melihat ke arah Luo Feng. Bagaimana denganmu? Luo Feng melemparkan pertanyaan itu kembali. Pandangan Master Serangga Rusa terbuka saat dia berkomentar. Keabadian? Jadi apa itu? Gairah hidupku terletak pada semua petualangan berisiko itu. Klanku tidak akan terpengaruh sama sekali jika saya pergi. Alam semesta tanah suci itu sendiri adalah keberadaan yang kekal. Ini adalah warisan yang sulit didapat. Jika saya melewatkannya, saya akan menyesalinya. Resiko ini mungkin yang terbesar yang saya ambil sepanjang hidupku. Bahkan jika saya memulainya dan mati dalam prosesnya, aku masih akan menganggapnya sebagai kematian yang layak. Hahaha, aku akan bergerak dulu. Master Serangga Rusa berubah menjadi cahaya dan terbang ke dalam. Di seluruh aula besar, hanya Luo Feng yang tersisa. Jika aku harus dimusnahkan menjadi kesatria alam semesta, aku masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Harga untuk membangkitkanku mungkin besar, tapi aku mampu untuk menanggungnya. Luo Feng melihat ke arah jurang merah gelap. Awalnya, saya ingin tubuh binatang bertanduk emasku untuk mengambil menara bintang dan meninggalkan tempat ini. Tetapi saat saya dimusnahkan, menara bintang akan menjadi item tanpa tuan dan akan melayang di atas perahu semesta, di mana mungkin akan berakhir di negeri berbahaya atau bahkan direnggut oleh kelompok kekuatan lain. Jika itu masalahnya, aku akan membawa menara bintang bersamaku dan mencoba peruntunganku untuk menerobos. Dengan menara bintang, aku lebih percaya diri dalam menangani berbagai bahaya. Aku akan mempertaruhkan segalanya dan bertaruh. Jika aku berhasil, umat manusiaku bisa hidup selamanya. Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam jurang merah tua itu tanpa ragu-ragu. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Lagi pilek bah.